1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Ya, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah tulisan Paulus pada jemaat Tuhan di Korintus, di mana di sana Paulus memberikan suatu perbandingan antara Adam dengan Yesus. Gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai Adam dengan Yesus, di mana Yesus sering dikatakan sebagai Adam yang kedua. Gitu ya. Mungkin kalau kita perhatikan, mungkin tidak ada satu perbandingan yang istilah orang bilang apple to apple antara Adam dengan Yesus, karena Adam adalah manusia yang Allah ciptakan dari debu tanah, yang tadi kata firman Tuhan dikatakan dia berasal dari yang alamiah gitu ya, dan bersifat jasmani. Sedangkan Yesus itu bukan diciptakan, dia adalah Allah sendiri yang kemudian berubah menjadi manusia gitu ya. Jadi di sini kita tidak bisa bandingkan secara apple to apple, tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus menyelesaikan, membereskan sesuatu yang Adam tidak berhasil melakukannya. Karena itu seringkali disebut Yesus sebagai Adam yang kedua. Jadi pada video ini saya akan khusus membahas sebagai Yesus sebagai Adam yang kedua. Kita nanti akan lihat apa aja yang Yesus lakukan untuk menyempurnakan, menyelesaikan tugas yang harusnya itu dilakukan oleh Adam, yang kemudian Adam menjadi gagal. Gitu ya. Yang pertama adalah tentunya kalau kita lihat tadi dari ayat yang barusan kita baca, kita melihat bahwa Yesus adalah dari sorga. Gitu. Dan dia bersifat rohaniah tadi dikatakan. Sedangkan yang Adam itu berasal dari debu tanah. Gitu. Dan dia bersifat jasmania. Jadi yang pertama, perbedaan yang pertama antara Yesus dengan Adam adalah Adam itu bersifat jasmani dan berasal dari dunia. Sedangkan Yesus itu adalah berasal dari sorga dan dia bersifat rohaniah. Gitu. Dan dikatakan makhluk-makhluk yang alamiah itu sama seperti dia yang berasal dari dunia, yang bersifat jasmani. Jadi makhluk-makhluk dunia ini sama seperti dengan Adam yang pertama. Sedangkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa makhluk-makhluk sorgawi itu sama seperti dia yang datang dari sorga, yaitu Yesus sendiri. Jadi hal yang pertama yang kalau kita lihat perbedaan antara Yesus dengan Adam, Yesus Adam yang kedua dengan Adam yang pertama, maka perbedaannya di sini adalah Adam bersifat jasmani. Dia sesuatu hal yang datang dari dunia, yang diciptakan dari debu tanah. Sedangkan Yesus itu bersifat rohani. Dia datang dari Allah sendiri, karena itu adalah arah yang berubah wujud menjadi manusia. Gitu ya. Itu yang pertama yang kalau kita perhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara Adam dengan Yesus. Gitu ya. Jadi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan dari debu tanah. Ya. Hal yang kedua dalam firman Tuhan dikatakan tadi kita udah lihat bagaimana Adam itu satu pribadi yang ada di hadirat Tuhan, yang Allah ciptakan sebagai manusia pertama dan tinggal di Taman Eden seperti yang kita tahu, dan dia ada dalam hadirat Tuhan, tetapi kemudian dia berdosa karena dia melanggar firman Tuhan, dia jatuh dalam dosa, akibatnya dia mati. Kata mati di sini berarti dia terpisah dengan Allah, gitu. Nah, itu yang dialami oleh Adam yang pertama. Sedangkan Adam yang kedua, yaitu Yesus, dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang yang tidak berdosa. Dia menjadi manusia, dia tidak berdosa, tetapi kemudian dia mati menanggung dosa manusia untuk akhirnya menghidupkan orang itu. Gitu, untuk akhirnya memberi kehidupan pada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Adam adalah manusia yang berdosa dan kemudian mati karena dia terpisah dari Allah. Sedangkan Yesus, dia datang menjadi manusia tanpa dosa sama sekali, dan semua dosa manusia dipikul padanya, dan kemudian dia mati menanggung dosa manusia, dan akhirnya dia hidup, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan. Gitu ya. Ayatnya kita akan perhatikan dalam Roma 5 ayat yang 15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, semua manusia telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi karena pelanggaran satu orang, yaitu karena pelanggaran Adam, maka semua kita mati akibat pelanggaran Adam. Gitu. Tapi lebih besar lagi adalah kasih karunia Allah yang dikaruniakan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya dalam namanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Gitu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan seperti ini. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Adam mengakibatkan semua orang mati karena pelanggarannya terhadap dosa, tetapi Kristus datang untuk membawa kehidupan. Jadi persekutuan dengan Adam mengakibatkan semua orang mati, tetapi persekutuan dengan Kristus membuat kita dihidupkan, membuat kita menjadi hidup. Karena apa? Karena Kristus yang menanggung semua hukum dosa itu. Itu semua kematian ditanggungnya pada Kristus sehingga kita beroleh kehidupan. Itu hal yang kedua. Jadi yang pertama adalah Adam dari dunia dan Adam bersifat jasmani, sedangkan Kristus adalah dari sorga dan dia bersifat rohani. Yang kedua, Adam itu adalah mati karena dia berdosa, sedangkan Kristus dia yang tidak berdosa memilih untuk mati karena menanggung dosa kita, dan dia menjadi hidup dan menghidupkan semua orang yang percaya kepadanya. Itu hal yang kedua tentang perbedaan antara Adam dengan Kristus. Bagaimana Kristus dalam hal ini pribadi Yesus, dia menyelesaikan, menggenapi apa yang mengakibatkan dosa yang ditimbulkan oleh Adam. Akibat pelanggaran satu orang yaitu Adam, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Terlebih lagi kasih karunia Allah, akibat persekutuan dengan Kristus, maka semua kita beroleh keselamatan. Gitu ya. Yang ketiga, Adam kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Karena apa sih namanya, salah satu akibat dari dosa adalah dalam firman Tuhan dikatakan manusia telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Dalam salah satu video yang saya buat tentang Shekinah Glory, di mana dikatakan Shekinah itu adalah tempat kehadiran Allah. Kalau Allah ada di sana, maka tempat itu adalah Shekinah. Dan kemuliaan yang hadir karena kehadiran Allah itu adalah Shekinah Glory. Dan pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang terjadi oleh Adam. Jadi pada saat kita semua di luar Kristus, maka kita tidak mempunyai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hilang di kita. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita tidak ada. Tidak ada lagi Shekinah di sana. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, maka kebalikan dari itu, Yesus dia melepaskan kemuliaan yang ada padanya. Dalam firman Tuhan dikatakan dia yang adalah berupa Allah, mengosokkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dengan satu tujuan adalah untuk akhirnya dia akan memperoleh kemuliaannya itu kembali. Gitu ya. Kita akan lihat ayatnya dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu akibat ulah dari Adam tadi yang pertama. Gitu ya. Akibat Adam berdosa, maka kemuliaan Allah undur daripadanya. Kehadiran Allah undur daripadanya, atau Adam diusir dari Taman Eden. Sekali lagi, kalau Anda sempat tonton video saya tentang Shekinah Glory, rahasia tentang menyingkap tempat kediaman Allah, maka di bagian terakhir saya gambarkan di sana tentang bagaimana konsep utama kehadiran Allah. Yang pertama adalah Adam dan Hawa, di mana mereka berada pada hadirat Allah. Kemuliaan Allah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi karena mereka berdosa, kemudian akhirnya mereka dibuang dari Taman Eden, mereka diusir dari Taman Eden, dan kemudian Allah berusaha untuk menyatakan kemuliaannya dalam bentuk bait suci atau tabernakel. Gitu. Nah, kehadiran Yesus itu mengembalikan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Karena itu Yesus dibilang Immanuel. Dia ada di tengah-tengah umatnya sebagai bentuk pernyataan dari Shekinah Glory atau kehadiran Allah tadi. Gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan yang ketiga, bahwa Adam yang pertama itu mengakibatkan dia seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan seluruh kemuliaan Allah. Tetapi Yesus dalam firman Tuhan dikatakan di Filipi 2 ayat 8-9 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kalau Yesus, dia tidak kehilangan kemuliaannya, tetapi dia memilih mengosongkan dirinya. Dia memilih mengambil rupa seorang hamba. Dia dengan kasihnya, dia merelakan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba dan menebus kita semua, sehingga dengan demikian akhirnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus meninggalkan kemuliaannya dengan satu tujuan, bahwa kita semua dipermuliakan, bahwa kita semua dikembalikan pada kemuliaan yang semula seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Jelas saudaraku ya? Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ini pada waktu Yesus berdoa terakhir buat murid-muridnya. Yesus berkata waktu dalam doanya, Yesus berkata bahwa aku telah memberikan kepada mereka, kepada murid-muridnya, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Adam kehilangan kemuliaan Allah sehingga semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yesus
rela meninggalkan kemuliaannya, supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh kemuliaan yang ada pada Yesus. Dan Yesus berdoa, aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Dan firman Tuhan dikatakan, kepadanya diberikan nama di atas segala nama, kuasa di atas segala sesuatu. Gitu ya. Itu hal yang ketiga tentang Adam dan Yesus. Yesus sebagai Adam yang kedua, dia membereskan apa yang tidak benar, yang salah dilakukan oleh Adam yang pertama. Gitu ya. Yang keempat, karena Adam berdosa, karena Adam memilih untuk melanggar firman Tuhan, maka Adam menyerahkan otoritas atau wewenangnya kepada iblis. Gitu. Dalam firman Tuhan kita udah tahu bahwa pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berfirman kepada Adam, berkuasalah, beranak cuculah dan penuhi bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan lain sebagainya. Allah memberikan kepada Adam dan Hawa otoritas pada waktu itu. Dan pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah meninggalkan mereka, maka Adam dan Hawa memberikan otoritas itu kepada iblis. Itu yang dilakukan oleh Adam yang pertama. Sekarang apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Adam yang kedua? Yesus sebagai Adam yang kedua adalah dia menyerahkan nyawanya dan melucuti iblis dan mengambil kembali otoritas atas umatnya. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Lukas 4 ayat yang ke-6. Pada waktu itu Yesus dicobai dan kemudian iblis menawarkan salah satu cobaannya seperti ini. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Akan iblis berikan kepada Yesus. Karena memang pada waktu itu Adam sudah menyerahkannya kepada iblis. Sehingga iblis mempunyai kuasa. Adam yang harusnya berkuasa atas segala sesuatu, karena dia melanggar firman Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, maka kuasa itu Adam berikan kepada iblis. Dan iblis coba tawarkan kepada Yesus bahwa segala sesuatu akan kuberikan kepadamu, katanya seperti itu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Ini adalah pada waktu itu iblis mencoba Yesus pada saat Yesus berpuasa. Salah satunya adalah dia menunjukkan segala kemuliaan di bumi, dan dia meminta kepada Yesus, kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan segala sesuatunya kepadamu. Karena Adam yang pertama sudah menyerahkan itu. Tetapi Yesus tidak melakukan begitu saja, karena Yesus berkata, hendaklah kamu hanya menyembah kepada Allah saja. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah dengan dia mati menebus kita, dia menyerahkan nyawanya ganti dosa-dosa kita, maka kemudian dalam firman Tuhan dikatakan dia melucuti iblis. Kita lihat ayatnya dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan atas kemenangannya atas mereka. Adam menyerahkan wewenang itu kepada iblis, dan Yesus mengambil itu kembali dengan cara melucutinya. Yesus mengambil itu kembali wewenang atas dunia ini dengan cara melucuti iblis dan ditukar dengan darahnya. Gitu. Yesus menyerahkan darahnya untuk mengganti dosa yang dilakukan oleh Adam. Dengan begitu Yesus bisa mengambil kekuasaan atas iblis dan dia bisa melucutinya. Dalam Matius 28 ayat ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini sesuatu hal yang berlawanan sekali. Adam memberikan kuasa kepada iblis karena dia melanggar firman Tuhan. Yesus mengambil itu dari iblis. Dan sekarang Yesus katakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Jelas, saudaraku. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu untuk memperbaiki apa yang sudah Adam lakukan. Adam sudah melakukan sesuatu hal yang sangat fatal, dan Yesus datang untuk memperbaiki itu semua. Yesus datang untuk menggenapi itu semua, supaya segala kuasa akhirnya ada pada Yesus kembali, dan Yesus memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Gitu. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, waktu Adam dan Hawa meninggalkan hadirat Allah, mereka berdosa dan akhirnya keluar dari hadirat Allah. Maka kemudian hadirat Allah menjauh dari mereka, dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tadi sudah dibilang mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka menyalahkan otoritas kepada iblis. Gitu. Tetapi apa yang terjadi dengan gereja Tuhan? Dengan Yesus membawa gereja Tuhan, umatnya, untuk kembali ke dalam hadirat Allah. Di sini saya akan jelaskan sedikit, saudaraku. Ilustrasi antara Adam dengan Hawa itu bisa kita analogikan seperti Kristus dengan jemaat. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada waktu Hawa dicobai dan dia kemudian memakan buah itu, dan kemudian Hawa memberikan kepada Adam. Kita lihat ayatnya dulu ya. Kita lihat kepada ayatnya dulu. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Nah, kata bersama-sama ini jangan kita asumsikan bahwa berarti bersebelahan. Tidak, saudaraku ya, saya kasih ilustrasi sana. Misalnya, sekarang saya ada di rumah bersama dengan anak saya dan istri saya. Tapi bukan berarti mereka tepat berada di sebelah saya. Gitu ya. Mereka bisa ada di kamar, mereka bisa aja di dapur, tetapi itu artinya bersama-sama. Begitu juga waktu itu dengan Adam dan Hawa. Jadi pada waktu Hawa dicobai dan dia mengambil serta memakannya, dibilang dia bersama-sama dengan suaminya, bukan berarti Adam berada di sebelahnya. Gitu. Tetapi mereka bersama-sama ada di Taman Eden pada waktu itu. Gitu. Dan Anda bisa bayangkan bahwa firman Tuhan yang pertama kali datang kepada Adam, dia berkata bahwa kamu tidak boleh makan buah yang ada di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua pohon ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang di tengah. Itu firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam. Hawa tidak mendengarnya. Jadi kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, itu Allah sampaikan kepada Adam. Hawa belum ada. Dan kemudian dalam firman Tuhan pasti kita tahu bahwa Adam akhirnya menceritakan kepada Hawa bahwa Allah sudah berfirman, mereka tidak boleh makan buah yang di tengah. Karena itu kenapa Hawa yang dicobai? Karena Hawa tidak mendengar langsung dari Allah. Hawa mendengar dari Adam. Sehingga dengan mudah dia akhirnya diragukan. Dan kemudian pada waktu dicobai dan dia mengambil buah itu, kemudian dia memakannya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran Adam pada waktu itu. Dia sebagai satu pribadi yang mendengar langsung dari firman Tuhan bahwa kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Dan pada saat dia melihat Hawa memakan buah itu, yang timbul di pikiran Adam adalah Hawa pasti mati. Karena Adam tahu persis, Allah sudah berkata kepadanya, semua pohon ini boleh kamu makan kecuali buah yang di tengah. Kalau kamu makan yang di tengah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari kamu memakannya maka kamu akan mati. Pada saat Adam melihat Hawa memakan buah itu, di pikiran Adam yang pertama kali muncul adalah Hawa pasti akan mati. Dan apa yang dilakukan oleh Adam? Dalam firman Tuhan tidak banyak diceritakan. Cuma di sana dikatakan diberikan kepada suaminya, dan suaminya itu pun memakannya. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu Adam melihat Hawa memakan itu, dalam pikiran Adam langsung Hawa pasti akan mati. Karena Adam melihat bahwa Hawa ini satu-satunya teman dia yang sepadan. Sebelumnya dia sudah mencari yang sepadan dengan dia dan tidak menemukannya, kata firman Tuhan. Kemudian Adam dibuat tidur dan dari tulang rusuknya diambillah Hawa. Itu. Waktu Hawa jadi, Adam berkata kepada Hawa, dialah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dan pada saat Adam tahu bahwa Hawa akan mati, maka dalam pikiran Adam adalah dia memilih untuk menemani Hawa mati. Karena itu dia akhirnya memakan buah itu. Jadi Adam yang pertama memilih untuk jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Hawa. Bagaimana dengan Yesus? Bagaimana Yesus? Yesus datang ke dunia dengan satu keinginan untuk membawa gereja Tuhan kembali ke dalam hadirat Allah. Karena itu dia memilih untuk mati. Dia memilih datang ke dunia, menebus kita, mengorbankan darahnya, dengan satu harapan dia akan membawa Hawa yang kedua dari luar Taman Eden kembali ke Taman Eden. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita akan lihat dalam Matius 18 ayat yang ke-12. Yesus bilang seperti ini, dia menceritakan satu perumpamaan tentang domba. Dia bilang gini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Yesus menggambarkan bahwa Allah merindukan supaya semua orang diselamatkan. Adam yang pertama memilih keluar dari hadirat Allah demi menemani Hawa dan akhirnya mereka binasa, jatuh ke dalam dosa. Adam yang kedua, dia memilih meninggalkan Taman Eden, dia memilih meninggalkan hadirat Tuhan dengan rela hati, dengan satu tujuan untuk membawa Hawa kedua tadi yang hilang, akhirnya kembali ke Taman Eden, akhirnya kembali ke dalam hadirat Allah. Dan dibilang, kalau kamu punya 100 ekor domba, satu diantaranya hilang, tidakkah kamu akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Itulah kasih Allah yang diberikan buat kita, di mana dia rela meninggalkan hadirat Allah, dia rela menjadi manusia, meninggalkan segala sesuatu kemuliaannya, dengan satu keinginan bahwa dia ke dalam dunia, mati, menebus kita semua, dia ada di bawah kutuk. Dalam firman Tuhan dikatakan, rupanya tidak kita kenal lagi. Dia dihalau dari antara manusia, rupanya tidak kita kenal lagi. Orang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu. Dan Yesus melakukan itu semua dengan satu harapan bahwa Hawa yang kedua, yaitu gereja Tuhan, akhirnya dibawa masuk dalam hadirat Allah kembali. Itu.
Jelas ya saudaraku ya? Jadi ini adalah 5 hal yang perlu kita mengerti mengenai Adam dan Adam yang kedua. Adam yang pertama itu adalah dari debu tanah. Dia bersifat jasmani. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Yesus, dia bersifat sorgawi dan dia bukan dari debu tanah sama sekali. Dia dilahirkan dari seorang perawan dengan oleh Roh Kudus. Gitu. Itu adalah Yesus. Jadi dikatakan makhluk-makhluk sorgawi sama seperti dia. Sedangkan makhluk-makhluk duniawi sama seperti Adam yang pertama yang berasal dari debu tanah. Yang kedua, Adam yang pertama dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia menyerahkan kemuliaan Allah kepada iblis. Gitu ya. Sedangkan Adam yang kedua dia mengambil kemuliaan Allah, dia mengembalikan melucuti iblis dan mengambil kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Adam yang pertama dia berdosa dan akhirnya mati. Sedangkan Adam yang kedua, dia mengosongkan dirinya dan dia memilih menanggung dosa dunia supaya dengan demikian dia menjadi mati dan semua orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan. Itu adalah Adam yang kedua. Itu adalah Yesus yang menebus kita semua. Gitu. Dan yang keempat yang tadi saya dijelaskan bahwa tadi otoritasnya sudah diserahkan dan Yesus melucuti segala sesuatu. Dan terakhir adalah Adam yang pertama, dia keluar dari Taman Eden, keluar dari hadirat Allah, masuk ke dalam dosa, hanya semata-mata untuk menemani Hawa, yang adalah daging dari dagingnya, tulang dari tulangnya. Sedangkan Adam yang kedua adalah dia rela meninggalkan kemuliaan Allah, dia mengosongkan dirinya, dia rela meninggalkan hadirat Allah, untuk menjemput mempelainya kembali pulang, untuk menjemput domba-dombanya kembali masuk hadirat Allah. Jelas saudaraku, ini adalah 5 hal yang perlu kita perhatikan mengenai Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Sekali lagi, dalam Alkitab banyak menjelaskan, membandingkan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Dan salah satunya yang tadi saya sudah bilang mengenai Hawa, kalau kita lihat persamaannya adalah pada saat Hawa diciptakan, maka Adam dibuat tidur. Dan banyak orang bilang begitu juga pada waktu gereja Tuhan berdiri. Pada waktu gereja Tuhan berdiri, maka Yesus mati terlebih dahulu. Dalam firman Tuhan, kata mati sering dihubungkan dengan tidur. Dan karena kematian Yesus, maka bangunlah gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan dibangun. Itulah Hawa yang kedua. Dan Yesus meninggalkan Taman Eden untuk menjemput Hawa yang kedua tadi pulang. Jelas ya saudaraku ya? Ini 5 hal mengenai Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Oke. Nah dari sini ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan sama-sama, yaitu dalam Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam tubuh kita, setiap kita adalah keturunan dari Adam. Karena kita secara lahiriah kita keturunan Adam. Jadi kita tidak punya pilihan lagi kecuali kita harus lahir dalam air dan roh. Jadi dalam tubuh kita itu ada benih dosa dari Adam. Karena pelanggaran satu orang, maka seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, maka seluruh manusia beroleh kasih karunia. Kita harus dilahirkan dari air dan roh supaya apa? Roh kita secara rohani itu menjadi keturunan dari Yesus. Sementara tubuh kita tetap keturunan Adam dan Hawa. Gitu. Jadi kita harus dilahirkan dari air dan roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah, sesuatu yang jasmaniah, sesuatu hal yang berasal dari debu tanah, dalam firman Tuhan dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dari apa yang tidak binasa. Karena itu Paulus bilang, dalam tubuhku aku melayani keinginan daging, tetapi rohku aku percaya kepada firman Allah. Dalam rohku aku hidup dengan firman Allah. Karena itu pilihan kita sekarang, dalam tubuh kita kan selalu terjadi pertentangan antara daging dengan roh kita. Karena roh kita dilahirkan dari roh. Itu adalah Adam yang kedua yang membuat ada ketaatan di sana. Itu adalah Adam kedua yang menghidupkan kita. Sedangkan tubuh kita adalah dari Adam yang pertama. Itu yang membawa pada kebinasaan. Dan sekarang tinggal bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup menurut daging atau menurut roh? Kalau kita hidup menurut daging, maka kita berada pada posisi di bawah keturunan Adam yang pertama. Tapi kalau kita hidup oleh roh, maka kita dipimpin oleh keturunan Adam yang kedua yang berasal dari sorga. Adam yang kedua yang membawa kehidupan. Adam yang kedua yang melucuti setiap pemerintahan iblis. Adam yang kedua yang mengembalikan kemuliaan Allah. Kalau kita hidup oleh roh. Gitu. Dan dalam tubuh kita selalu terjadi pertentangan antara hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Kalau Anda sempat nonton video saya mengenai kehidupan setelah kematian, di sana saya menjelaskan bahwa pada jiwa itulah terjadi pertempuran.
Dan hidup oleh roh bukan sesuatu hal yang aneh-aneh. Hidup oleh roh adalah bagaimana kita memelimpahkan roh kita sebanyak mungkin sehingga roh kita menjadi semakin kuat. Gitu ya. Dan akibat itu semua adalah kalau kita hidup oleh roh, maka pada akhirnya adalah otoritas yang pertama kali Allah berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Maka kalau kita kembali dalam hidup oleh roh dan kita menjadi keturunan Adam yang kedua, maka otoritas itu akan dikembalikan pada kita. Sehingga umat Tuhan menjadi umat yang berkuasa. Dalam firman Tuhan dikatakan, Roma 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam yang pertama, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Karena satu orang itu, semua manusia jatuh dalam dosa, maut berkuasa atas satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia yang sudah melucuti segala sesuatu. Jelas ya saudaraku? Ini adalah 5 hal perbedaan antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus menyempurnakan, menyelesaikan segala sesuatu yang gagal yang dilakukan oleh Adam yang pertama. Karena itu pada waktu mereka mulai jatuh ke dalam dosa, inisiatif dari Allah sudah berkata bahwa keturunan dari perempuan ini akan menginjak kepala ular itu. Itulah Adam yang kedua yang Allah siapkan. Itulah Adam yang kedua, di mana itu adalah Allah sendiri yang akan datang menjadi manusia dan menebus kita semua dan membawa kita kembali. Yang asalnya jatuh dalam dosa, membawa kita kembali ke dalam hadirat Allah. Adam yang pertama menemani Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi Adam yang kedua dia keluar dari Taman Eden dengan satu tujuan, menjemput kita kembali pulang. Dan kalau kita ada bersama-sama hidup oleh roh, maka kita hidup menjadi keturunan Adam yang kedua. Dan otoritas yang pernah diberikan pada Adam yang pertama, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, itu yang dimiliki oleh gereja Tuhan, itu yang dimiliki oleh umat Tuhan. Dan tadi firman Tuhan, terlebih lagi dia yang menerima kasih karunia akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jelas saudaraku? Nah, inilah adalah suatu kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Tidak bisa kita kita harus memutuskan ya. Kita mau hidup oleh daging sesuai dengan Adam yang pertama, maka kita akan binasa. Atau kita memilih hidup oleh roh, mengikuti Adam yang kedua dalam roh kita, maka itu kita akan hidup. Kalau kita akan hidup, maka kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan mematikan keinginan-keinginan daging dan kita akan hidup. Jelas saudaraku ya? Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan buat kita tentang Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Yesus itu adalah Adam yang kedua, tetapi dia bukan dari dunia. Dia datang dari Allah sendiri karena dia mengosongkan dirinya. Gitu. Adam yang pertama kehilangan segala sesuatu, tetapi Adam yang kedua mengembalikan semuanya. Jelas saudaraku ya? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.